hukuman terbesar. Ini kata para ulama ya, jumhur ulama di antaranya yang Ustaz baca ini perkataannya Ibnul Jauzi di kitab Saidul Khatir. Beliau berkata, hukuman terbesar yang menimpa seorang hamba adalah alla yuhissal abdu bi'uqubatillah. Seorang hamba nggak sadar atas murkanya Allah. Jadi Allah ini lagi murka sama kita sekarang. Cuman kita nggak sadar, merasa aman-aman aja tuh. Itu adalah muskilah terbesar bagi seorang hamba. Makanya jangan sampai kita kayak tertipu jamaah ya. Insya Allah Allah mau mengampuni kita lah. Insya Allah Allah begini. Enggak, kita nggak tahu. Bisa jadi selama ini kita berbuat dosa, saking santainya berbuat dosa, Allah lagi murka sama kita. Tapi ini yang pertama. Jadi kita harus ketahui ya, hukuman terbesar, musibah terbesar bagi seorang hamba adalah ketika hamba itu enggak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi murka kepadanya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Yang ke B. Nah, ini juga di antara sifat murkanya Allah. Ini perhatikan baik-baik. Sifat murkanya Allah itu adalah diberi waktu tenggang. Waktu tenggang tuh kayak dikasih waktu jangka waktu mudah gitu ya. Nih, perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka sama hamba, teman-teman. Itu beda sama murkanya seorang makhluk, ya. Kalau Allah murka sama hamba, Allah itu nggak langsung mengadab hamba itu. Padahal Allah bisa, nggak bisa. Allah bisa langsung mengirimkan malaikat ketika kita bermaksiat, langsung dihancurkan tubuh kita, bisa. Diadab bisa. Cuman Allah nggak kayak gitu. Kenapa? Allah Rahim. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Sama Allah dikasih waktu tenggang. Mungkin antum sekarang kepikiran nggak? Iya juga ya, selama ini saya bermaksiat, subhanallah. Saya bermaksiat pun sama Allah nggak langsung diadab tuh, nggak pernah. Kecuali yang memang maksiat itu sudah menjadi-jadi gitu ya. Tapi kebanyakan di antara kita sampai saat ini, ketika kita bermaksiat itu nggak langsung diadab sama Allah. Dikasih waktu tenggang, dikasih waktu kesempatan. Siapa tahu hamba ini mau tobat sama Allah. Karena memang tabiat manusia itu bersalah, punya kesalahan, yaitu tabiat manusia. Taib. Sekarang mau nggak dia tobat sama Allah, kembali sama Allah, mau nggak? Ini teman-teman, waktu tenggang ini bisa jadi sekarang antum semuanya berada di atas waktu tenggang itu, tapi antum nggak sadar. Ada orang yang berjalan di muka bumi ini bertahun-tahun berada di atas waktu tenggang itu, tapi dia nggak sadar. Nah, waktu tenggang ini, kesempatan ini teman-teman, adalah pisau bermata dua. Bisa jadi nih, ketika di masa tenggang ini antum bertobat, kembali sama Allah, menyadari dosa-dosa antum, maka sama Allah diampunin, maka baik itu. Tapi bisa juga sebaliknya. Ketika dikasih masa tenggang sama Allah ini, antum kekeh, antum kukuh bersikeras dalam bermaksiat terus, gak sadar, gak mau tobat sama Allah. Akhirnya sama Allah dikasih adab yang lebih pedih. Na'udzubillah min dzalik. Itu ayatnya, lihat di monitor ya. Di surat An-Nahl ayat 61. Yang artinya, walau ya'khidullahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabba, itu ayatnya. Yang artinya, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Artinya kalau misalnya Allah menghukum manusia sesuai sama dosanya, ketika dosa langsung dihukum sama Allah, apa yang terjadi? Niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan sama Allah, ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Artinya nggak bakal ada makhluk sama sekali. Kalau seandainya kita berbuat dosa langsung diadab sama Allah, sekejap itu juga, seketika itu juga, nggak bakal tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Lanjutan ayatnya apa? Tetapi Allah menangguhkan mereka, subhanallah. Sama Allah dikasih waktu tenggang. Sampai waktu yang ditentukan. Nah, yang jadi masalah ayat selanjutnya nih. Maka apabila tiba waktu yang ditentukan tadi, setelah masa tenggang terus masih bermaksiat juga, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Artinya udah dikasih masa tenggang sama Allah, masih bermaksiat juga, ya sudah diadab sama Allah. Wal'iyadzubillah. Inna batsya rabbika lasyadid. Murka Rabbmu, ini kata Allah Subhanahu wa taala, murka Rabbmu itu begitu dahsyat, begitu pedih, enggak ada yang bisa nahan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, na'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu, ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu yang B, sifat Allah murka itu yang B adalah dikasih waktu tenggang. Yang C. Nah, ini juga bahaya, teman-teman. Bahaya banget. Murkanya Allah itu sama dengan murkanya semua makhluk. Wah, ini bahaya juga nih.
Kalau udah Allah murka, maka siapa lagi yang kita harapkan? Apalagi yang kita harapkan, jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Makanya jangan, ini bahayanya maksiat yang paling besar tuh ini. Ketika Allah murka sama seorang hamba. Allah yang rahim, jemaah. Allah yang maha pengampun, penyayang, murka sama seorang hamba. Ya jelas semua makhluk akan murka sama kita. Karena auzubillah min dzalik. Ya. Di surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ghairil maghdubi alaihim. Pakai jamak. Sighahnya, jamak itu dalam bahasa Inggrisnya plural ya, plural. Pakai sighah jamak. Tapi sebelumnya Allah berfirman, siratal ladzina an'amta, kepada yang engkau ridhoi, engkau berikan nikmat, pakai singular pada mufrad. Tapi kenapa pas waktu dimurkai maghdub alaihim, jamak? Ya itu dia. Karena kalau Allah murka sama hamba, semua makhluk akan murka sama dia. Perhatikan, ini ada seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini tabi'in jamaah. Dosanya tabi'in itu apa? Pasti ya kalau dibandingin sama kita ya, pasti dosa kita insya Allah lebih banyak lah ya, lebih parah gitu. Ini tabi'in berkata gimana? Lihat di monitor. Inilah a'siyallah. Saya pernah bermaksiat kepada Allah. Ini maksiatnya tabi'in. Ya, maksiat tabi'in. Fa'araftu athara maksiyati. Maka aku sadar efek dari maksiatku itu min taghayyuri akhlaqi dabbati wa jariyati. Dari perubahan akhlaknya, sikapnya hewan tungganganku dan istriku. Subhanallah, ini bedanya ulama sama kita aja. Ulama kalau bermaksiat dia sadar efeknya. Kalau kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasa aman di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Ini Fudail bin Iyad ketika bermaksiat sama Allah, tahu-tahu dia lagi naik tunggangan, kok tunggangannya kayak apa istilahnya kalau bahasa Sundanya gede adat ya. Cepat marah ya, cepat marah. Kok tungganganku cepat marah, tahu-tahu kudanya ini meringkik, loncat gitu ya. Terus tahu-tahu kok istriku jadi demen ngambek sama aku. Ini apa ya masalah? Salah apa? Oh, ternyata saya pernah bermaksiat ini dan itu. Semua makhluk efeknya bakal ke kita itu. Seremnya tuh begitu kalau maksiat. Makanya hati-hati. Ya kalau misalnya antum sedang musuhan sama teman antum, jangan nyalahin teman antum dulu. Bisa jadi kita nih yang punya maksiat, ini efek dari murkanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau bahas murkanya Allah, nggak ada yang lebih serem lagi jamaah dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya bermaksiat.